Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Bersama Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, banyak rezeki dan bahagia dengan keluarga. Amin. Kali ini kita akan menonton dan membahas dua video. Yaitu video yang pertama tentang fatwa sirih pesanan khusus dari Polri katanya ke MUI untuk memperkuat dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang, sekaligus framing sesat Tipiono kepada Pak Panji Gumilang. Kemudian video yang kedua pernyataan Pak Panji Gumilang yang di-framing bahwa pernyataan inilah yang menyebabkan terjadinya penodaan agama. Ini salah satu video yang katanya menjadi terindikasi penodaan agama, yaitu katanya haji ke Indramayu. Nah, apakah betul semua itu? Kita lihat bersama. Oke? Yang pertama langsung saja kita menonton pernyataan dari dan pemberitaan Tipiono tentang fatwa sirih oleh MUI. Oke, kita nonton bersama. Tidak lazim. Di antaranya sholat id dengan barisan sholat berjauhan dan perempuan berbaur dengan barisan laki-laki, dan ibadah haji bisa di Indramayu. Fatwa MUI sendiri dipastikan tidak jauh dengan perbedaan bersinggungan akidah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kalau isinya tentu kami tidak bisa sampaikan, karena kan sebelum nyampai kepada pemohon, tentu secara etika ini harus disampaikan dulu kepada pemohonnya. Tapi kan patut kita prediksi bahwa tidak jauh dari apa yang saat ini sangat jelas ya bahwa MUI ini akan mengeluarkan fatwa sesuai dengan permintaan dari penyidik, ya kan, kepolisian. Nah, terus framing berita yang dibangun oleh Tipiono katanya berhaji ke Indramayu itu. Kalau menurut saya ya, hukum itu kan berlaku ke depan, bukan ke belakang. Ya, jadi kalau misalnya fatwa MUI ini dijadikan landasan hukum untuk memperkuat indikasi pelanggaran penodaan agama Pak Panji Gumilang, itu tidak masuk akal ya. Kenapa ada aturan yang dibuat setelah orang melanggar aturan? Harusnya kan aturan dulu baru ada pelanggaran. Selama belum ada aturan dan orang berbuat seperti itu belum melanggar aturan. Masa aturan itu berjalan ke belakang? Nggak bisa begitu dong. Ini logikanya di mana nih? Pak Rocky Gerung ini harus mengkritisi nih fenomena ini nih, ya. Kita logikanya itu dibolak-balik di logika saya itu, logika publik itu akan tertawa, logika orang-orang intelektual itu akan menertawai. Kok ada fatwa sirih yang dijadikan landasan yang dibuat setelah orang melakukan sesuatu yang katanya itu melanggar, padahal aturan itu akan dilanggar setelah ada aturan. Masa setelah terjadi sesuatu itu baru dilakukan aturan? Yang sudah melakukan terlanjur itu yang tidak melanggar. Yang melanggar itu adalah yang berbuat setelah aturan itu ada. Logika hukumnya kan seperti itu, ya. Dan ini juga lucu juga, ini kok ada fatwa sirih. Ternyata bukan cuma kawin siri aja yang ada fatwa sembunyi-sembunyi, bukan untuk konsumsi publik. Premium, pesanan khusus. Waduh, kok ada aturan seperti itu? Tidak berlaku untuk semua orang, tapi berlaku khusus ditujukan kepada satu orang saja, ya, untuk memenjarakan satu orang saja. Ini kan nggak fair. Ini hukum Indonesia ini bagaimana sih? Lucu, kita ditertawai loh. Orang-orang yang ngerti hukum itu pasti akan tertawa kok ada hukum itu berjalan ke belakang gitu. Hukum itu berjalan ke depan.
Aduh, lucu-lucu juga ini orang-orang ini ya. Nah, terus framing Tipiono, Tipiono katanya berhaji ke Indramayu. Apa benar Pak Panji Gumilang itu mengeluarkan statement seperti itu? Ya. Coba kita tonton video pernyataan Pak Panji Gumilang yang ini katanya disinyalir mengindikasikan adanya penodaan agama terkait dengan haji ya. Coba kita tonton bersama. Baik saja diumumkan dan diproklamirkan proklamasi yang pertama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, beliau membaca Indonesia tanah yang suci. Tuh. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Nah, kita sudah nonton bersama pernyataan Pak Panji Gumilang ini. Ada nggak pernyataannya yang katanya menganjurkan untuk haji ke Indramayu saja? Tidak ada. Jadi yang dibahas oleh Pak Panji Gumilang ini adalah lagu Indonesia Raya 3 stansa, di mana dalam stansa ketiga itu ada ya liriknya yang mengatakan Indonesia tanah yang suci. Ya. Indonesia tanah yang suci ini ada dalam lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa. Ya, Indonesia tanah suci. Jadi, menurut Pak Panji Gumilang ini ada orang ke tanah suci niatnya ingin mati ke tanah suci. Ya. Jadi kalau orang pergi ke tanah suci niatnya cuma mau pengen mati di tanah suci, ya nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja kalau pengen mati di tanah suci. Karena dalam Indonesia lagu Indonesia Raya 3 stansa, Indonesia juga adalah tanah suci. Jadi yang dikritik di sini adalah orang yang punya niat ingin mati di tanah suci. Jadi jangan sampai salah niatnya ke tanah suci bukannya mau ibadah, tapi mau mati. Ibadah itu kan untuk berhaji, ya kan? Kalau niat mau mati itu bukan ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Bukannya nyuruh orang haji ke Indramayu. Emang ada apa di Indramayu? Wah, ini framing TV1 ini harus dibuktikan juga. Ini TV1 ini bisa dituntut juga ini karena membangun framing seperti ini. Apa buktinya Pak Panji Gumilang sarankan haji ke Indramayu? Tidak ada. Ya. Itu yang dikritisi itu ya itu tadi tuh. Orang yang punya niat mau mati di tanah suci. Ngapain jauh-jauh ke tanah suci kalau cuma pengen mati? Ya udah di Indonesia saja. Ini berdasarkan lagu Indonesia 3 stansa, ya. Ini lagu kebangsaan kita loh. Jadi beginilah cara Pak Panji Gumilang membangun nasionalisme, ya. Ya, membangun nasionalisme, mengajak meyakini seluruh ya bangsa ini untuk meyakini lagu Indonesia Raya 3 stansa bahwa Indonesia ini adalah tanah suci juga. Tanah yang suci, yang harus kita cintai, yang tidak boleh kita nodai. Ya kan? Jangan korupsi di Indonesia ini karena ini adalah tanah suci. Kan gitu. Ini adalah nasionalisme yang berusaha dibangun oleh Bapak Panji Gumilang yang sudah dibangun duluan oleh founding father kita. Ya. Beliaunya hanya meneruskan, membangkitkan kembali. Para pejabat, ini tuh tanah suci. Jangan kalian nodai dengan perilaku korup kalian. Kan seperti itu. Nah, kok banyak yang kebakaran jenggot? Ya kan? Ada juga tuh ustadz yang ceramah itu. Katanya dalam Islam tidak ada nasionalisme. Bagaimana dalam Islam tidak ada nasionalisme? Di surat 90 itu jelas-jelas la uksimu bihazal balad. Ya kan? Artinya apa?
Aku benar-benar bersumpah demi negeri ini, ya, karena Nabi Muhammad ada di Mekah, ya, negeri Mekah, ya kan? Jangan sampai diserang, jangan sampai dilecehkan sama orang, jangan sampai dijajah sama orang, kan seperti itu. Kita orang Indonesia ya harus berpikir seperti itu juga. Indonesia ini adalah, aku benar-benar bersumpah demi negeri ini, Indonesia. Nah, Pak Panji Gumilang ini sedang mencoba membangun benteng pertahanan nasionalisme, ya kan, supaya tidak gampang didoktrin oleh paham-paham asing yang datang tuh, ya, paham-paham teroris yang dari luar, ya kan, paham-paham khilafah, ya kan, yang ingin menyatukan dunia di bawah kepemimpinan khilafah, ya kan. Terus mereka masuk ke Indonesia, mendoktrin orang-orang Islam di Indonesia untuk ikut berjuang di sana, ya kan. Di Taliban sana, ya kan. Udah, itu negara mereka, urusan mereka. Ini Indonesia urusan kita, nggak usah ikut-ikut ke sana, ya kan. Bangsa dan negaramu juga ini adalah tanah suci yang harus kamu perjuangkan. Jangan mau dipengaruhi oleh organisasi-organisasi internasional yang kita tidak tahu dengan jelas siapa yang bentuk itu. Apakah betul itu mau memperjuangkan khilafah atau enggak? Bisa jadi tujuannya itu hanya untuk masuk mengobok-obok ideologi Pancasila yang mempersatukan segenap bangsa Indonesia ini, ya kan. Dia tahu bahwa Indonesia ini bisa diserang dari sisi agama, ya kan? Dia obok-obok keyakinannya, sehingga apa? Lucunya begini, kok orang Indonesia, ya kan, keluar, pulang ke negaranya, ngebom, menghancurkan negaranya sendiri. Kan bodoh itu, bodoh. Coba, Bali itu dibom, ya kan, sebagai penghasil devisa terbesar, ya kan, dari pariwisata. Setelah dibom itu anjlok 80% devisa kita dari pariwisata. Coba, devisa ini kan yang dipakai untuk membangun negara lah, pondasi negara. Kalau pondasinya dihancurkan, roboh negara itu. Nah, inilah cara. Jadi orang-orang yang sudah terpapar paham radikal, ya kan, paham bom bunuh diri, itu harus sadar bahwa kalian itu didoktrin untuk menghancurkan bangsa dan negara kalian sendiri. Siapa yang tertawa? Yang orang yang mendoktrin kalian itu, orang-orang bodoh itu, yang mendoktrin kalian dimanapun, ya, kelompok-kelompok ini bersarang di LSM manapun itu. Hei, kalian sadar, bangsa Indonesia, nggak usah perjuangkan bangsa lain, mengangkat derajat harkat bangsa lain. Bangsa dan negaramu sendiri ini butuh untuk diperjuangkan, ya. Bangsa dan negaramu ini butuh untuk diperjuangkan, ya. Jangan mau dibodohi oleh doktrin-doktrin bangsa lain yang mengajak untuk menghancurkan bangsamu sendiri, untuk menghancurkan persatuan bangsamu sendiri, untuk menghancurkan ideologi bangsamu sendiri. Diketawain kita, ya. Jadi ideologi bangsa kita ini adalah Pancasila. Udah, hidup mati kita Pancasila, ya. Itulah yang akan mengangkat derajat bangsa kita. Ngapain memperjuangkan ideologi bangsa lain, mengangkat, membesarkan bangsa lain? Indonesia, matahari dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.